Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih makan bakwan. Selamat pagi pemirsa TV One. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Putri. Senyumnya manis sekali pagi ini sepertinya dong. Ya. Itu kan senyum yang terpancar dari hati tulus gitu ya. Jadi pasti senyumnya bagus dan asli dong pastinya. Tidak ada senyuman palsu yang diberikan ke pemirsa palsu, ya. Bukan. Emang ada apa lagi yang palsu selain senyuman Putri? Oh iya, ada yang palsu janji juga. Janji mungkin ya, janji seperti palsu. Janji Reza. Janji palsu. Satu lagi yang harus menjadi perhatian adalah selain ijazah mungkin ya, ada kemungkinan palsu ini mengenai susu yang tanggal kadaluarsanya kabarnya ada yang palsu juga. Jadi ijazah juga dituding palsu, susu juga ada palsu. Nextnya apa lagi nih? Janji jangan sampai ya, jangan diberikan janji palsu. Kami akan hadirkan nanti pemirsa mengenai hal-hal yang palsu tadi, apakah memang faktanya seperti apa nanti akan kami berikan. Tapi sebelumnya pemirsa kita punya informasi mengenai ada 2 kelompok remaja nih yang tergabung dalam geng motor yang terlibat dengan aksi tawuran menggunakan senjata tajam di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Ya, 4 anak mengalami luka sabetan di bagian kepala, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Berbekal dari rekaman video yang viral dan juga laporan warga, Polres Muaro Jambi berhasil menangkap 20 anggota geng motor yang terlibat dalam bentrokan ini. Polisi juga menyita belasan senjata tajam jenis egrek, samurai, golok, dan busur tanah. Sementara keempat korban yang mengalami luka serius kini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Pemirsa, sejumlah tunawisma kabur saat dilakukan razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS yang digelar petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat tadi malam. Yang Anda saksikan ini merupakan proses razia PPKS yang dilakukan petugas Satpol PP di kawasan sekitar Grand Indonesia, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Razia ini dilakukan mengarah kepada para tunawisma seperti pemulung, pengemis, gelandangan, dan pengamen, sempat membuat mereka panik dan kabur. Bahkan tadi ada juga nih seorang tunawisma yang asyik tertidur di jembatan, tidak luput dari tangkapan petugas Satpol PP. Dalam razia ini ada 6 orang yang diamankan, yaitu gelandangan dan juga pengemis, langsung dikirim ke Panti Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Kabar berikutnya pemirsa, warga Padang Pariaman, Sumatera Barat digegerkan dengan adanya penemuan mayat tanpa kepala, kaki, dan tangan. Mayat tanpa identitas itu ditemukan di dekat sungai oleh seorang nelayan di Kampung Baru Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah menerima laporan dari warga, petugas Polres Padang Pariaman langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas kemudian mengevakuasi mayat yang ditemukan tanpa kepala, kaki, dan tangan tersebut. Untuk proses identifikasi, potongan tubuh dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, dan hingga saat ini polisi masih melakukan penelusuran untuk mencari bagian tubuh lainnya. Polres Padang Pariaman juga mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melaporkan ke kepolisian. Wajahnya lah cantik. Ya pemirsa, kami mau ajak Anda memantau bagaimana arus lalu lintas pada pagi hari ini. Saat ini kita akan melaporkan situasi arus lintas di Kalibata, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini? Baik, terima kasih serta selamat pagi pemirsa. Dari Kalibata saya melaporkan situasi arus lalu lintas, di mana seperti terlihat di belakang saya, situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran
yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok. Pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan terjadi pada traffic light, namun selepas cek pengendara dapat memacu kendaraan dengan kecepatan normal. Tentunya kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Selanjutnya, untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang mengarah ke Pancoran ataupun dari arah Kalibata yang akan menuju ke Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan yang melintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Pemirsa, gunakan helm sesuai standar dan sabuk keselamatan saat Anda berkendara untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi. Dan pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension and overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Indonesia menuju zero overdimension and overloading adalah upaya menertibkan dan mengurangi kendaraan-kendaraan angkutan dengan dimensi dan muatan berlebih. Selama 1 bulan ini, kami dalam masa sosialisasi, petugas akan berusaha memberikan peringatan dengan beberapa tahap, yaitu mencatat atau mendata, memberikan stiker khusus, lalu yang terakhir memberikan peringatan tertulis dan uploadnya di aplikasi. Untuk itu kami menghimbau stop overdimension and overloading sekarang, demi masa depan di jalan, demi jalan yang aman dan hidup yang selamat. Dan dapat kami informasikan pula, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 236 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 157 luka ringan. Dari 236 kasus laka lantas tersebut, 35% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi dan gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk patuhi rambu lalu lintas saat berkendara dan jaga jarak aman kendaraan Anda untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Mau diet, makan nasi merah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia dalam rangka lawatan kenegaraan sekaligus untuk memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg, Federasi Rusia pada pukul 18 waktu setempat. Presiden didampingi oleh Menlu Sugiono dan Seskap Teddy Indrawijaya disambut oleh Wakil Kepala Protokol Kepala Negara Federasi Rusia Alexander Prusov, Deputi Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai turun dari pesawat, Presiden Prabowo mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan melewati jajar kehormatan sebelum menaiki kendaraan. Selanjutnya, Prabowo bersama rombongan menuju hotel dan disambut oleh para WNI dan mahasiswa yang tinggal di Rusia. Ya pemirsa, sejak hari Minggu 15 Juni lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, yaitu Singapura, kemudian transit di Ceko sebelum menuju Rusia. Jadi di Singapura ini Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di gedung parlemen oleh Presiden Singapura. Kepala negara juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Ada sebanyak 19 dokumen kerjasama yang mencakup kolaborasi antar lintas sektor disepakati dan ditandatangani oleh sejumlah menteri Indonesia dan Singapura. Kedua negara juga sepakat untuk mendorong solusi damai untuk Gaza, Iran, Israel, hingga krisis Myanmar. Usai lawatan di Singapura, Presiden menuju ke Rusia dengan menyempatkan transit atau singgah di Praha, Republik Ceko. Di Praha, Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk meningkatkan peluang kemitraan antara Indonesia dengan Ceko.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menjadi pembicara di acara St. Petersburg International Economic Forum. Selain itu, Kadin juga akan bertemu dengan pelaku ekonomi Rusia untuk menjajaki kerjasama investasi di tanah air. Ketua Umum Kadin Indonesia yang terlebih dahulu tiba di Rusia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di St. Petersburg. Kadin akan menghadiri sejumlah agenda penting di sektor ekonomi, diantaranya menjadi pembicara di forum ekonomi. Kadin juga akan bertemu pelaku dunia usaha Rusia untuk menjajaki peluang investasi termasuk di bidang kendaraan listrik. Pertama di SPIEF itu St. Petersburg Investment Forum. Jadi bahasa saya tuh kayak World Economic Forum-nya di Rusia. Nah, Pak Presiden akan hadir jadi pembicara, dan kami juga hadir di sana. Jadi itu salah satu agendanya. Yang kedua adalah bertemu dengan teman-teman dunia usaha di Rusia yang ingin melakukan perdagangan dan investasi di Indonesia. Kita bertemu dengan teman-teman, ada yang fokus di bidang perbankan, fokus di bidang mineral kritis, di industrialisasi, sampai kepada fokus di bidang manufaktur kendaraan listrik. Nah, jadi saya lihat ini benar-benar sesuatu yang menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membuat bisnis forum bersama pemerintah 2 hari lagi, di mana kita ingin menjalin bukan hanya kerjasama, tapi mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang ke Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard divonis 16 tahun penjara dalam perkara suap penanganan perkara pidana kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald Tanur. Terdakwa Dr. Zarof Richard SHS SOS-MHUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim menyatakan Zarof bersalah melakukan pemufakatan jahat dan menerima gratifikasi terkait dengan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afriati. Hakim juga menghukum Zarof untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis Zarof Richard tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara. Selain Zarof Richard, Hakim juga memutus bersalah Meirizka Wijaya selaku ibu dari Ronald Tanur dan Risa Rahmat kuasa hukum Ronald Tanur dalam perkara yang sama. Meirizka Wijaya, ibu dari Ronald Tanur, divonis 3 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Vonis ini juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Sementara Risa Rahmat kuasa hukum Ronald Tanur dihukum 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa belum menyatakan sikap menerima ataupun keberatan. Ketiganya mengaku pikir-pikir selama 7 hari kerja. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini pelapor mantan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Budi Ari kembali datangi Barreskrim Polri pada Rabu siang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Kedatangannya tersebut untuk memenuhi panggilan pihak penyidik terkait laporannya tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dinyatakan mantan Menkominfo Budi Ari. Lewat pihak kuasa hukum PDIP, Wiradharma Hareva mengatakan untuk pemeriksaan hari ini akan mengajukan 3-4 orang saksi, salah satunya bernama Angga Nugraha. Adapun bukti-bukti yang ikut disertakan dalam pemeriksaan nanti yaitu berupa percakapan video dan beberapa alat bukti baru. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Jawa Timur. Ziarah ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap jasa-jasa Bung Karno. Pada hari kedua kunjungan kerjanya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan ziarah ke makam Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Kehadiran Gibran sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Bung Karno sekaligus
pemenuhan komitmen kebangsaan di tengah momentum haul yang berlangsung di tanggal 21 Juni mendatang. Dengan dipimpin oleh juru kunci makam, Gibran dan rombongan memanjatkan doa di pusaran sang proklamator dan kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Ziarah ini dimanfaatkan oleh Wapres untuk mengenang jasa-jasa Bung Karno dalam memerdekakan dan membentuk jati diri bangsa. Pemirsa, polisi mengungkap lokasi judi konvensional atau judi kasino berkedok tempat biliar dan futsal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Ada 44 orang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka beserta dengan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, sejumlah buku rekening berisi 2,7 miliar rupiah dan mobil mewah. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi warga yang curiga dengan aktivitas di sebuah lokasi yang sehari-hari difungsikan sebagai tempat biliar dan futsal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 63 orang termasuk pihak manajemen dan sejumlah barang bukti berupa 10 meja judi kasino, bakarat, 36 handphone dan 1 buah iPad serta uang senilai 395 juta rupiah. Setelah melakukan gelar perkara, polisi pun menetapkan 44 orang sebagai tersangka. Polda Jabar tidak berhenti pada ekspos hari ini dan pengungkapan penetapan 44 tersangka, tetapi kita akan terus mengembangkan. Kita akan mengikuti ini aliran uangnya ini kemana, berasal dari mana sehingga ada modal untuk membuka ini. Polisi akan menelusuri aliran uang judi kasino untuk mengetahui perputaran uang serta jaringan judi kasino lainnya di Jawa Barat, termasuk juga pemodal dari judi kasino tersebut. Hal ini lantaran alat perjudian yang digunakan oleh para pemain dan tersangka adalah alat judi rakitan yang tidak dibuat di Indonesia, melainkan di Cina. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria pengedar uang palsu dengan modus menggandakan uang dibekuk oleh polisi di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Uang palsu senilai 3 miliar rupiah yang disimpan di dalam koper disita petugas. Inilah video amatir saat pihak kepolisian mengamankan dan membongkar koper berisi uang palsu 3 miliar rupiah di rumah Egy Prasetya, Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sebagai orang pintar yang mampu menggandakan uang dan meminta korban untuk menyerahkan sejumlah uang dan mengembalikannya berlipat ganda. Aksi penipuan terbongkar ketika seorang warga Palembang menyerahkan uang sebesar 180 juta rupiah dan dikembalikan menjadi 280 juta rupiah yang disimpan dalam tas plastik. Namun uang yang dikembalikan adalah uang palsu. Polisi juga menyita sejumlah benda antik untuk meyakinkan korban jika tersangka terlihat sebagai orang pintar. Pemirsa, seorang wanita tertangkap basah saat tengah mencopet warga yang sedang menjemput keluarganya pulang dari ibadah haji di kantor Bupati Pemalang. Dari tangan pelaku ditemukan 2 buah ponsel, sejumlah uang, dan sebuah dompet. Jadi Putri ini pelaku sempat berontak dan juga tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Bahkan pelaku mempertahankan tasnya saat hendak diperiksa oleh polisi dan Satpol PP. Untuk menghindari dari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke posko keamanan kantor Bupati. Dari tangan pelaku juga polisi mengamankan ada 2 ponsel, sejumlah uang, dan sebuah dompet. Pelaku pencopetan kemudian dibawa ke Mapolsek Pemalang untuk penyelidikan lebih lanjut, sementara hasil kejahatan pelaku dikembalikan ke pemiliknya. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Gunung Leutobi di Flores Timur kembali mengalami 11 kali letusan setelah kemarin
erupsi juga dengan ketinggian mencapai 10 km. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggi kurang dari 2 km. Badan Geologi pun meminta warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Sementara itu, warga desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, kini mulai membersihkan material abu vulkanik di atap rumah mereka. Warga juga membersihkan debu vulkanik sepanjang jalan Boru Kohokeng agar tidak mengganggu kesehatan warga. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Tangirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Akibat banjir, petugas gabungan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Tegowanu dan sekitarnya mengakibatkan sungai tidak mampu menampung debit air hingga melimpas ke permukiman warga. Akibatnya ada ratusan rumah di Desa Tangirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang terendam banjir sampai dengan setinggi 1 meter. Warga bersama pihak kepolisian dan tim SAR mengevakuasi warga terdampak banjir untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Grobogan bersama TNI, Polri, serta BBWS Pemali Juwana mengerahkan sebanyak 15 pompa air untuk melakukan penyedotan genangan banjir di permukiman warga untuk kembali dialirkan ke saluran irigasi anak sungai agar ketinggian banjir di permukiman segera surut. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini ada berbagai produk kedaluarsa dengan label palsu diungkap dari peredaran. 2 orang tersangka diamankan dan ratusan dus susu turut disita sebagai barang bukti. Dua orang tersangka yang menjual produk susu kemasan kadaluarsa diamankan aparat kepolisian. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mengenai adanya dugaan peredaran susu tidak layak edar di kawasan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Polisi pun mendatangi toko grosir yang dimaksud. Dari keterangan para pelaku, barang-barang tersebut didapat dari sebuah gudang di wilayah Depok. Ratusan dus susu kemasan kadaluarsa disita dari gudang tersebut. Modus pelaku adalah mengganti atau memalsukan label tanggal kadaluarsa sebelum memasarkan susu tersebut ke pasaran. Label palsu dibuat menyerupai aslinya, namun memiliki perbedaan mencolok. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara atau denda hingga 4 miliar rupiah. Ya, seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Rizaldi. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Kasat, awal mula kasus ini terungkap dan sejak kapan para pelaku ini sudah beraksi? Baik, dapat saya jelaskan, memang para pelaku ini sudah beraksi paling 2 bulan sampai 1 bulan. Karena kami melakukan penyelidikan ini untuk mengungkap kejadian ini sudah hampir dari bulan Mei kita lakukan penyelidikan. Dan akhirnya di bulan Juni tanggal 16 kita lakukan pengecekan dan penggerebekan di salah satu grosir di wilayah Kedung Halang. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian interogasi, memang asal barang ini ada di salah satu gudang yang ada di Depok. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan, memang asal barang ini dari barang reject. Kita sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi,
apakah barang reject ini dapat dari mana? Apakah memang dari gudang ataukah dari perusahaannya langsung? Ini kita masih dalami kembali. Demikian, Pak. Oke, sejauh ini sudah diedarkan ke daerah mana saja, Pak? Dan apakah penyuplai juga sudah diketahui begitu? Oke. Untuk daerah mana saja, mungkin kita baru dapat di daerah Bogor Utara. Karena memang kedua tersangka ini sangat menutup untuk tidak membuka siapa dan dapat dari mana. Jadi mungkin kita akan lebih dalam lagi, kita akan cari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang bisa mengarah ke lebih atas lagi. Ya. Baik, ini dua orang pelaku ini hanya penjual saja. Lalu bagaimana dengan gudang atau gudang produk ini yang ada di Depok? Apakah sudah diperiksa juga pemilik dari gudang tersebut? Mungkin dapat saya informasikan, Mbak. Jadi dari dua orang ini salah satu yang atas nama M ini adalah grosir yang ada di Kedung Halang atau di Bogor Utara. Kemudian yang atas nama F ini adalah yang pemilik gudang yang ada di Depok, di daerah Depok. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kasat, mungkin terakhir singkat saja, ancaman hukumannya apa dan apakah ada warga yang sudah mengkonsumsi dan juga menjadi korban melapor ke polisi sejauh ini? Ya. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu Undang-Undang Pangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana itu ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp2 serta 5 tahun penjara dan 1 denda 1 miliar. Kemudian untuk efek atau dampak dari penggunaan atau konsumsi dari susu kadaluarsa ini, kita masih mengajukan atau kita ke pengecekan ke BPOM dan Live4. Demikian untuk dampaknya. Untuk laporan dari masyarakat terkait adanya efek samping dari penggunaan susu kadaluarsa ini. Baik, kita belum ada. Ya, terima kasih informasinya. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Rizaldi. Selamat bertugas kembali, Pak. Putri, ini yang cukup menarik adalah proses dari mediasi yang ternyata lagi-lagi gagal begitu. Betul. Ya. Sebelumnya bulan lalu pada saat di Pengadilan Negeri Surakarta juga mediasi tidak terpenuhi di sana. Karena kedua belah pihak masih di posisinya masing-masing. Sama-sama ingin membuktikan langsung di pengadilan. Tapi kita akan tanya sebenarnya perkembangan kasusnya sudah sejauh apa dan apakah masing-masing sudah memiliki bukti kuncian nih untuk dibawa ke pengadilan nanti betul. Itu yang kita tunggu. Tapi untuk membahas lebih lengkapnya sudah bergabung di studio kita 3 narasumber. Ini kayaknya geng Batak semua ini ya kalau dilihat ya. Ada Bang Jamada Girsang. Selamat pagi. Pagi. Saya panggil marganya aja kali ya, boleh ya? Siap, boleh saya. Kemudian ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Ini juga hadir di studio kita. Selamat pagi, Pak Tompul. Yeah. Dan juga Profesor Firman Pangaribuan, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat pagi, Pak Pangaribuan. Kita panggil ya, sepakat ya. Panggil marga aja ini semua ya. Ini Batak Pride nih kayak pagi hari ini. Oke, mungkin saya langsung saja ke Bang Girsang. Bang Girsang. Mediasi gagal terus nih. Tampaknya memang kedua belah pihak ini pengen cepet-cepet nih masuk ke pengadilan. Oke, sejauh ini memang kebetulan yang di Surakarta kuasa hukum bukan kita, tapi ini masih dalam kesatuan ya, koordinasi. Tahap mediasi boleh dibilang batal ya, sudah batal ya. Mungkin sebentar lagi masuk ke pokok perkara. Tapi apa yang membuat itu menjadi batal? Tentu para pihaknya yang tidak mau mediasi. Kebetulan saya seorang mediator juga. Jadi saya tahu proses mediasi itu, setiap perkara perdata di pengadilan negeri manapun di Indonesia sesuai dengan Perma 1 2016 wajib melalui proses mediasi. Mediasi itu bisa 1 sampai 4 kali. Tapi bisa juga di setengah mediasi deadlock. Kan gitu kan? Nah, barangkali yang di Surakarta itu saya nggak tahu persis seperti apa, yang kita dengar adalah mediasinya sudah deadlock. Nah itu ya kita nggak tahu secara persisnya seperti apa yang terjadi di kamar mediasi itu.
kita hanya mendengar hasilnya saja. Mungkin komentar saya di Surakarta tentang itu, tentang Surakarta itu, karena saya tidak terlalu involved dalam. Saya konsentrasi di Polda Metro Jaya sebenarnya, dan saya kuasa hukum dari Rismond CS itu untuk kuasa hukum litigasi. Terbagi kita 2 kelompok, non litigasi dan litigasi. Dan Girsang dan teman-teman ini untuk tim kuasa hukum litigasi menanti-nanti untuk Polda Metro Jaya loh. Bang, kemarin ini Polda Metro Jaya juga sudah melakukan verifikasi ke SMA 6, sudah. Ke UGM juga. Hasilnya apa? Sudah diketahui juga? Oke, hasil pertama begini. Saya mau jawab secara total dulu ya. Termasuk yang di Bareskrim, yang Dumas, termasuk yang Polda Metro Jaya. Ini khususnya di Jakarta nih. Di Polda Metro Jaya sesuai dengan laporan Pak Joko Widodo atau aduan dari Pak Joko Widodo itu, klien kita Rismond, Roy dan Tifa itu sudah dipanggil untuk klarifikasi. Yang mendampingi klarifikasi Rismond khususnya saya langsung. Itu hanya pertanyaan. Kita udah tahu waktu Rismond dipanggil klarifikasi kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Itu 97 pertanyaan kurang lebih 6-7 jam lah. Nah, klarifikasi itu biasa saja. Namanya klarifikasi ya, jika bisa dijawab silakan jawab dan sebagainya gitu loh. Kemudian yang di Bareskrim, nah sekarang ini akhir-akhir ini tim TPUA sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Dan sudah dijawab oleh Kabiro Wasidik bahwa itu akan segera dilakukan dan juga direspon oleh Kapolri kemarin bahwa akan melibatkan pihak eksternal. Saya kira ini suatu hal yang kemajuan yang luar biasa ya. Sudah diberitahu jadwalnya? Jadwalnya belum. Itu baru berupa surat baru keterangan. Akan biasa bahasa di kepolisian kita kan biasa seperti itu, akan dilanjutin sesuai dengan aturan begitu. Sementara itu. Siap gelar perkara khusus? Ya. Jadi saya jawab nih? Oke, jadi terkait dengan itu tentu kita menyikapi dengan baik ya, bahwa kan sudah sah dihentikan. Jadi ada permohonan kan bisa disetujui bisa tidak. Supaya yang tidak bingung ya kita harus tetap kepada bahwa ini sudah dihentikan. Jadi kita tidak ragu-ragu mengatakan itu. Tapi kan belum ada keputusan hukum tetap nih, ya Bang ya? Belum inkrah loh. Kalau suatu penyelidikan tidak bisa ditemukan tindakan pidana, selesai. Karena kalau dilanjutkan seperti tadi, itu yang kemarin sesi kemarin, kriminalisasi. Orang tidak ada unsurnya, dipaksakan. Kriminalisasi. Nah, jadi kalau berkenaan dengan itu, kita tanggapi dengan baik. Ya kalau memang dibuka dan dibahas ya silahkan. Tapi kita punya kepercayaan, TPD sudah dihentikan. Jadi kalaupun memang itu diberikan kesempatan untuk didiskusikan, ya silakan saja. Tapi kita mengatakan tidak mungkin Polri dalam hari ini Mabes Polri ya ikut bercanda seperti si pengadu. Pengadu kan bercanda nih. Dia melakukan aduan, tapi dia mohon maaf ya tidak hadir dipanggil kan gitu. Jadi buat saya itu saja sudah nol gitu loh, sudah nggak bisa lagi diapa-apain. Orang kita ngadu, kita nggak memverifikasi, mengklarifikasi aduan kita. Kan gitu kira-kira. Nah, dengan demikian ketika Mabes Polri sudah mengeluarkan statement bahwa memang ini dihentikan, saya yakin sudah melibatkan Biro Pengawasan dan sebagainya, saya yakin ini akan tetap seperti itu. Emang bercanda Pak Girsang? Saya pikir bisa karena diundang tidak datang begitu. 2 kali loh katanya. 2 kali diundang tidak datang, terus malah mengajukan gelar perkara khusus. Masalah tidak datang itu satu yang pelapornya kan Profesor Egy. Egy kan lagi sakit saat itu ya. Operasi ya Bang ya? Lagi operasi kabarnya Bang? Saya nggak tahu persis, tapi waktu itu dia berhalangan yang benar gitu ya, bahwa dia tidak bisa hadir karena ada di luar negeri kalau nggak salah. Nah dia tidak hadir. Tapi ada pihak yang lain kan? Tidak diundang juga ya, termasuk para pakar, ahli segala macam. Menurut kita waktu pengumuman dari Bareskrim itu sepihak. Ya boleh kita bertentangan pendapat dalam hal ini, sehingga mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu yang identik dengan identik itu. Nah itulah yang kita protes saat ini. Nah seperti yang katakan rekan tadi, apakah ada upaya hukum? Kalau kami mengatakan masih ada. Masih ada dong upaya hukum. Kita berapa kali ajukan gelar perkara khusus di perkara yang lain dulu kan di Bareskrim. Bahkan perkaraku yang di Polda Metro Jaya pun bisa digeser dulu ke Mabes Polri gitu loh. Ya kalau kepolisian
tingkat kepolisian sekarang ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini biasa menurut kita, apalagi kita praktisi hukum. Apalagi ini dilaporkan juga di Bareskrim, juga didumaskan di Bareskrim, dan kita ajukan sekarang gelar perkara khusus Bareskrim. Menurut saya masih lokusnya di situ juga. Nah, untuk itu tentu kita akan bawakan satu bukti baru. Nah, jadi jangan hanya mengolah yang lama itu, tentu nanti kita ada bukti baru, khususnya dari TPUA ya. Itu menurut saya. Jadi belum stop. Dan secara general menurut saya yang menyangkut ijazah palsu ini, quote in quote ya, masih tahap awal. Polda juga tahap awal. Di Surakarta, Sleman juga tahap awal. Ini masih panjang loh ini. Masih panjang. Ini masih prakata ini. Masih preambul nih. Jadi oleh sebab itu kita harus benar mencermati ini, Prof. Maaf, Prof. Menurut saya, Prof sebagai ahlinya dalam hal ini, ahli dua-duanya ahli ini, Profesor sama saya. Saya ini belum profesor. Tapi ya pasal undang-undang kita sama kok. Gitu loh. Bahwa ini masih the beginner lah. Masih klarifikasi di Polda, di Mabes kita masih bukan gelar perkara khusus. Di Surakarta dan Sleman masih tahap belum buka perkara. Oke, kita ke Bang Sitompul. Gimana Bang ngelihat ya? Ada usaha untuk meminta gelar perkara khusus. Pengaruhnya akan seperti apa nantinya? Ya, pertama-tama begini, ini ada ungkapan bahasa Belanda bilang gini, twee juristen, drie meningen, dia bilang. 2 sarjana hukum, 3 pendapat. Ini sekarang kita nih 3 juristen, ya. Bisa-bisa nanti lebih dari 3 dari itu. Jadi ini tentu masing-masing pihak itu mempunyai hak untuk melakukan pembelaan masing-masing. Nah, jadi pertama-tama mungkin agak mesti dijelaskan dulu ini. Buat orang awam ini kan sulit membedakan istilah pengaduan masyarakat, aduan, laporan, penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi saya coba dari awal dulu ya, penyelidikan. Jadi ini kan di dalam proses sistem peradilan pidana itu proses. Nah, aturan-aturan yang dalam sistem peradilan pidana kita bilang hukum acara pidana. Nah, di dalam sistem peradilan pidana ada 7 tahap sebenarnya. Ya, kita bisa bedakan antara pemeriksaan sebelum di persidangan dan di dalam persidangan. Di belum persidangan ini kita bisa bagi sebenarnya penyidikan dan penuntutan. Ya, nah tetapi ada istilah penyelidikan. Nah, ini kenapa? Kalau kita lihat dari sistematika KUHP, tidak ada bab khusus mengenai penyelidikan, tetapi dia masuk di bab penyidikan. Kenapa? Jadi awal dari bab 3 mengenai penyidikan itu adalah penyelidikan. Nah, ini kenapa? Kalau dalam bahasa Belanda itu bisa dibedakan antara opsporing dengan onderzoek. Jadi prinsipnya itu adalah onderzoek sebenarnya, penyidikan atau investigation ya, criminal investigation. Penelitian. Nah, tetapi dalam ininya supaya proses pro justisianya berlangsung dengan baik, cepat dan itu ya dia lakukan penelitian awal ya, namanya opsporing, atau kalau dalam sistemnya di Amerika itu disebut dengan initial investigation atau preliminary investigation. Tapi ini dia belum justisia yang tadi dikatakan oleh Pak Pangaribuan ya, bahwa sebenarnya ini kan baru dibilang untuk menentukan apakah suatu peristiwa ini merupakan peristiwa pidana dan bisa dilanjutkan nggak ke tahap berikutnya untuk supaya semuanya gini. Tadi begitu ya. Iya. Apa mau dipotong dulu nih? Saya udah paham sekali nih Pak Kudri ini. Ya, jadi. Ya kan, oke. Kalau mau di break boleh lagi. Iya. Saya simpulkan sedikit. Ini saya juga mau tanya ke Bang Girsang. Bang Girsang, ini sebelumnya kan beberapa hari lalu Bang Rismon juga bertemu dengan Pak Kasmujo begitu ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan. Salah satunya adalah klarifikasi yang nantinya mungkin bisa kita jawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Aktivitas jadi nyaman dan aman. Yuk, jangan asal pilih alas kaki, segera ganti alas kakimu ke K-Walk. THT dapat, nyamannya juga dapat. Pakai nih K-Walk Energy. K-Walk ini dilengkapi Energy Box dengan terapi magnet lebih energi, banyak berjalan membantu mengontrol gula darah. K-Walk itu bikin nyaman, bikin kita lebih energik dan rasanya pengen gerak terus. Cerdas,
Sekarang sudah zamannya, yang trendy juga mesti bikin sehat. Yuk ganti jadi kewok. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Oke, kita lanjutkan ke Bang Sitompul. Bang Sitompul tadi ada hal yang masih belum clear begitu ya, menggantung. Silakan dilanjutkan sedikit. Di dalam KUHP itu ya, yang tadi terputus itu kan tidak ada ketentuan penghentian penyelidikan. Ya kan, yang ada itu penghentian penyidikan. Nah, dalam prakteknya bagaimana ya supaya kalau memang semua laporan tidak bisa dinyatakan itu bukan peristiwa pidana atau sebenarnya peristiwa pidana tetapi sudah dihukum. Ya, itu yang dibilang perbuatannya itu nebis in idem. Kalau misalnya perbuatan itu dibilang sudah dibuktikan, dia nggak bisa diadili lagi. Atau dibilang, oh ini bukan pidana, ada peristiwanya, tapi ini perkara perdata atau tun, ya, bisa itu. Jadi di situ saringan pertama. Tetapi kalau misalnya tidak ada di perlindungan terhadap pengaduan, itu bagaimana? Jadi kita mesti lihat ya, di dalam suatu peristiwa pidana ada dua pihak, antara korban tindak pidana dengan orang yang diduga sebagai tindak pidana, ya, criminal offender, ya. Jadi kan negara itu melindungi seperti alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa tujuan dibentuk pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air. Nah, segenap lapisan bangsa ini siapa? Artinya hukum itu kan mau melindungi yang ada orang korban, ya, korban dari tindak pidana. Tapi kan negara juga harus melindungi orang yang diduga melakukan pidana, dia mesti dilindungi juga sebagai hak asasi. Nah, jadi di dalam teorinya itu ada persamaan perlakuan ekolam. Dan di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28 itu diungkapkan lagi secara teknis dari penjelasan atau pembukaan undang itu bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di muka umum. Ini yang kita sebut equality before the law. Jadi ini semua proses harus dilalui yang tadi saya katakan hukum positif, karena ini kita due process of law. Jadi semua harus dilayani. Nah, di dalam KUHP itu tidak diatur bagaimana kalau orang ngadu nggak diteruskan. Yang diatur itu mengenai penghentian. Nah, kalau di dalam penyidikan, kalau penyidik itu menghentikan, orang yang merasa dikorban, termasuk penuntut umum yang sudah menerima SPDP, dia boleh mengajukan pra peradilan kalau itu SP3. Nah, kalau penyelidikan tidak dilanjuti, bagaimana? Apa dong perlindungan terhadap korban? Itu yang diharapkan dari ini Bang Rismon ini ya, karena harus bisa masuk ke pra-peradilan tadi. Gitu. Nah, di dalam kasus misalnya ini, dalam kasus ini penyelidik ini sudah melakukan pemeriksaan dan menerima barang bukti. Padahal kalau ada penyitaan, penyelidik itu harus dapat izin dari penyidik. Walaupun ini dari penyelidik. Dalam kasus ini kita nggak tahu apakah penyelidik itu sudah dapat izin dari penyidik. Dan setiap penyitaan harus ada berita acara penyitaan. Kita nggak tahu. Penyitaan harusnya bermalam ya? Iya, bisa. Atau peminjaman, kalau kemarin kan ijazahnya beda. Kalau penyitaan itu diambil kekuasaan dari orang yang memegang kepada aparat, itu penyitaan. Dan harus diberikan berita acaranya. Nggak bisa orang berikan menyita itu. Nah, jadi semua ini ya kita nggak tahu. Tadi dibilang transparan, ya kan? Di dalam KUHP itu ya tidak diatur. Tetapi kalau kita lihat penjelasan pemerintah ketika mengajukan RUU KUHP, Undang-Undang 8 tahun 81 sebelumnya, diinginkan ini adalah perlindungan hak asasi. Karena hukum acara yang lalu di HIR itu ya tidak melindungi. Berubahlah ya dari sistem peradilan yang sifat non adversarial menjadi adversarial. Ya, jadi apa bedanya adversarial itu? Karena adversarial itu harus terbuka dan melindungi hak asasi baik yang korban maupun pelindung. Tetapi KUHP kita tahu pada waktu itu tidak sepenuhnya mau mengakui hak asasi. Karena sistem politik pada waktu itu tidak memungkinkan. Nah, di dalam perkap ini, di dalam
konsideran pertimbangannya disebutkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme penyidik harus dibilang profesional, terbuka, terpercaya. Dan jadi di sini terbuka itu. Nah memang tidak semua berkas perkara boleh dibuka oleh publik. Betul. Ya kan? Tetapi misalnya berita acara pemeriksaan tidak boleh. Tetapi tahap-tahapnya itu harus disebutkan. Betul. Sudah tahap apa? Itu tadi yang dan itu sudah misalnya di dalam penyelidikan juga ada perkembangan penyelidikan dan penyidikan. Ini dalam rangka transparansi terbuka gitu. Baik, kita ke Bang Girsang. Tadi sudah mengeluarkan catatan sepertinya membahas hal yang penting. Tapi di awal juga sempat disebutkan ada bukti-bukti baru yang akan disampaikan begitu. Apakah ini ada hubungannya juga dengan penyebutan ijazah Made in Pramuka atau gimana Bang? Made in Pramuka jangan terlalu masuk dulu ya. Itu kan baru beberapa jam lalu kan. Jadi aku tadi menyingkapi yang Prof katakan bahwa Prof sendiri mengakui bahwa pernyataan Bareskrim berapa minggu lalu tidak tahu. Kan ada pernyataan seperti itu. Ya kita apalagi lebih tidak tahu lagi bagaimana prosesnya di dalam, termasuk tadi tidak memanggil para pihak atau stakeholder yang ada di situ. Dan kita anggap itu, kita nyatakan itu prematur lah. Kita kan berapa kali seperti yang saya katakan tadi, berapa kali mengikuti gelar perkara. Apa yang membuat ini bisa prematur, Bang? Ya terlalu cepat, ya katakanlah menurut saya sih dari pengalaman kita itu gelar perkara kasus di Bareskrim itu ada prosesnya, pemanggilan dulu normal. Apakah ada permintaan dari pihak tertentu bisa minta ini lebih cepat atau gimana Bang? Ya itu saya no comment ya, itu kan terlalu dalam, saya nggak masuk ke situ. Tapi kita lihat proses yang kelihatan saja. Kasat mata tiba-tiba ada konferensi pers seperti itu, dinyatakan bahwa itu, nah belum lagi kita masuk ke pernyataan-pernyataan yang di situ. Identik dengan identik, itu kan udah perdebatan yang sangat alot ini gitu loh. Nah itulah endingnya dari gelar perkara khusus itu. Artinya tidak menghasilkan suatu produk yang benar-benar legal gitu loh. Itu yang kita ajukan. Bang Girsang, tapi dari pihak Anda memberikan tidak dokumen pembandingnya? Misalnya kan kalau hasil penelitiannya kan memang sudah dinyatakan otentik begitu ya, identik dengan pembanding lainnya. Nah pembanding lainnya itu termasuk juga bukti yang mungkin Anda serahkan, ada tidak? Kalau tadi saya katakan yang melaporkan itu adalah dari TPUA ya, tapi koordinasi kita. Sekarang secara umum bukti apa sih yang kita dapatkan ijazah palsu ini? Everyone deh, setiap orang deh. Saya udah katakan tidak ada. Paling yang ada sama kita yaitu yang maksimum yang kita punya, mungkin fotokopi atau segala macam gitu. Itulah yang kita laporkan ke sana kan. Bukti itu saja. Lebih dari itu, masa kita bawa aslinya? Yang punya aslinya kan bukan kita gitu. Ya, atau mungkin pembanding lainnya, mungkin yang seangkatan atau mahasiswa UGM pada tahun itu mungkin yang Anda ada, itu mungkin ada. Gitu. TPUA sudah melakukan itu. Satu kuncinya adalah laporan itu kan diterima. Seperti katakan Prof tadi kan. Syarat untuk interview, untuk SPKT itu segala macam, untuk awal itu luar biasa loh sekarang kepolisian. Nggak seperti dulu lagi, begitu lapor, langsung dibuat LP-nya gitu. Sekarang ada kamar-kamar khusus loh. Di interview di sana, di SPKT-nya 3 orang, bisa 2 orang melawan kita. Pasal mana yang kita harus ajukan, itu diuji loh. Lolos baru keluar LP-nya. Jadi kan kecurigaan Anda? Curigaan Anda? Proses? Ya menurut saya itu tidak fair. Ya prematur itu kan namanya juga lahir prematur kan. Usianya tidak 9 bulan, 7 bulan lahir gitu. Itu prematur namanya. Itu tanggapan saya secara praktisi gitu loh. Kan gitu kan. Nah masalah tadi yang pramuka itu terlalu prematur juga saya komentari. Tapi di hari acara saya komentarin itu. Saya siap mengomentari itu. Karena kan itu bisa jadi salah satu bukti kuat kalau memang ternyata tuduhan palsu itu sumbernya dari sana kan gitu. Makanya kita pertanyakan Bang. Tapi belum mau menjawab. Belum menjawab. Saya mau jelaskan sedikit ini aja. Agar kita, kalau Persi kami ya, nggak tahu. Kita kan Persi berlawanan gitu loh. Sekalipun tadi berasal dari Teluk Naga sana, dengan Toba sana, hati kita masing-masing. Karena kita membawa kebenaran masing-masing. Tadi Prof mengatakan 2 sarjana hukum bisa 20 pendapat. Bahkan bisa lebih dari itu. Saya katakan, klien kami, Rismond, Roy, dan Tifa, dan lain-lain kawan-kawan itu dalam rangka, ini loh, embrionya ini masalahnya. Dalam rangka penelitian loh. Jangan lupa. Saya mau katakan di kesempatan ini begitu. Bukan iseng-iseng loh, penelitian terhadap satu hal yang mereka anggap janggal. Itu memenuhi metodologi penelitian. Nah lantas ini sekarang di counter dengan, maaf kata, ijazah palsu ini gitu.
Nah ini sekarang nih, jadi ini sekarang nih sebenarnya headline-nya itu. Penelitian yang ilmiah ini yang benar-benar dilakukan secara ilmiah, kebetulan mereka ahlinya di situ, nah di counter dengan ijazah palsu ini. Itu istilahnya. Nah ada dikriminalisasi kalau dan segala ternyata sesuai dengan yang diharapkan, bahwasanya ijazahnya palsu misalnya, lantas apa lagi? Saya kira dari klien kami tujuannya tidak lebih dan tidak kurang hanya memang menertibkan itu. Agar kita di bangsa ini juga terjadi ketertiban, khususnya produk-produk sarjana yang ada di Indonesia ini. Tidak terjadi lagi. Jadi tidak muluk-muluk. Sangat universal dan sangat nasionalis lah menurut saya. Tidak mengharapkan sesuatu yang lebih itu. Banyak hukum syariat, tidak lebih dari itu. Jujur klien kami mengatakan seperti itu. Jadi norma penelitiannya tujuannya ke situ. Gitu lah. Baik. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih nih. Jadi kan tadi abang ini bilang bahwa ya klien kami kan dia mewakili Rismon spesifik. Ya klien kami nggak iseng loh dia melakukan ini itu. Saya harus pertegas di sini. Rismon tuh iseng. Karena dia menyampaikan dalam kemarin waktu dia dari abis dengan Pak Kasmujo. Saya iseng-iseng. Coba aja tayangkan. Dia state clear. Dia iseng. Dan saya mau kasih tahu. Ada namanya mens rea, niatan. Ketika udah tahu bahwa UGM mengatakan ijazah Bapak itu valid. Bapak alumni Fakultas Kehutanan UGM. Dan sudah banyak yang memverifikasi. Termasuk mungkin jangan-jangan partai-partai politik sudah mengecek juga kan gitu. Maka kan sebenarnya sudah terverifikasi. Jangan pernah mengatakan ini ada sesuatu hal yang masih perlu dipertanyakan. Udah selesai. Karena nanti kalaupun kita misalnya ke pengadilan, apakah dia mengecek dengan AI yang disampaikan, identik atau gimana, atau mungkin ada similaritisnya sekian persen, nggak itu. Si pengeluar sudah mengatakan, saya ulang ini, Rismon iseng-iseng. Saksikan aja di pernyataan dia. Tapi kan ternyata juga memang berbeda ya, ketika di awal Pak Jokowi bilang ini dosen pembimbing, sementara pada akhirnya kita juga... Saya nggak bicara... juga dikasih ultimatum ya Bang ya, 3 kali 24 jam untuk mencabut pernyataan itu mengenai Pak Kasmujo. Iya, saya mau kasih tahu. Saya malu sebenarnya kalau jadi Rismon. Diusir, tutup pintu. Terus kita tayangkan. Tapi kan namanya juga penelitian kalau kata Bang Jokowi. Ini, usaha mencari bukti. Untung Putri mengatakan, jangan kita gara-gara penelitian merugikan orang lain. Jangan gara-gara kita mengatasnamakan penelitian lah, atensi lah, apalah, sehingga merugikan orang lain. Ya akibatnya kita tanggung sendiri nanti. Dan kita mau sampaikan di sini. Kita melakukan tuduhan kan, begini. Enggak, itu fakta segala macam. Kita nggak bisa buktikan. Kita sudah ada pengaduan. Nambah dong. Baik nambah niatannya dari seseorang itu, atau nambah orang juga kalau ada yang masih lainnya yang terus menarasikan. Ini kan ada ahli pidana juga dari UI yang bisa menyampaikan juga apa sih sebenarnya kan gitu. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa terkait dengan masalah apa yang disampaikan mengenai kepalsuan atau pemalsuan udah selesai. Udah selesai. Terus kemarin ada mengatakan ya kita sedang menggugat harusnya begini begitu. Udah 2 kali kok tahun 2023 digugat. Nggak bisa dibuktikan atau kalah lah biar gampang kita. Jadi Pak Jokowi atau timnya ini sudah pasti akan di posisi yang sama ya, tidak akan mau membuka atau menunjukkan ke pihak penggugat misalnya, termasuk permasalahan yang di kasus gugatan yang di Solo dan Sleman kan juga tidak bertemu mediasi ya, gara-gara ini yang lucu. Apakah tidak akan memenuhi tuntutan ini yang lucu? Tadi kan juga disampaikan sama Bang Girsang. Kita menuduh sesuatu, tapi kita nggak punya barangnya. Itu palsu. Kalau dia bilang palsu, gue punya aslinya. Itu palsu. Nah bagaimana dia mau mengatakan dalam perdata itu palsu? Kami bukan kuasa hukumnya, tapi saya secara umum bisa menegaskan sini. Ya mungkin itu yang made in Pramuka lagi siapkan katanya Bang. Maka dari itu, ketika ada satu hal lagi masuk nih kan, ya kan, buktikan. Kalau nggak terbukti masuk dia. Tapi kan minimal untuk meredam isu ini kan selesai gitu, nggak ada niatan juga. Enggak bisa gitu. Ketika orang ini kan sudah bilang made in Pramuka dan sebagainya, buktikan aja silakan. Saya fine aja. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, masuk dia. Penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya, mencemarkan harkat martabat Pak Jokowi, kan gitu aja. Sehingga ketika saya sudah sering mengatakan, di sini juga saya mengatakan tolong masyarakat hati-hati, tolong masyarakat lebih cermat. Karena ini jadi dulu
23 ijazah palsu. Udah kira-kira, aduh, Bareskrim bilang identik ijazah aslinya nih. Waduh, pemalsunya tidak. Lari sekarang ke skripsi, lari lagi sekarang ke pengesahan. Kemarin lari lagi katanya ucapan terima kasihnya nggak ditandatangan dan sebagainya. Saya nggak ingat tuh apa yang dia mau. Tapi intinya lari. Sebenarnya kan apa ini? Ini kita bicara ilmiah atau sedang meneror? Kan gitu nih. Kalau kita bicara ilmiah jangan merugikan orang. Apakah ini harus, misalnya kita, apakah ijazah seseorang itu harus kita analisa secara terbuka? Apa kepentingannya? Maka dicari. Makanya Bapak Jokowi melakukan pelaporan, pengaduan di Polda Metro Jaya. Atau mungkin nggak terbuka ke publik lah Bang, mediasi antara pihak penuding sama pemilik ijazah asli begitu, ya tertutup saja begitu menunjukkan ini sudah asli ya, clear kan masalah. Begini. Ini kan terkesan jadi kayak biar panjang. Sudah ditunjukkan ya Bang ya? Sudah ditunjukkan. Sudah pernah ditunjukkan ke media, cuma memang tidak boleh diambil gambarnya begitu ya. Sampulnya ya. Dan kami kan, enggak lah, TV One juga lihat hari itu hadir kok pada saat ijazah itu diberikan. Cuma memang tidak boleh dikasih, kan gitu. Jadi ambil gambarnya. Nggak boleh, kenapa? Karena kalian nggak berwenang. Betul, oke. Mungkin lo rayu lah. Kan kira-kira gitu. Jangan kayak begini, meneror. Kan gitu, mencari-cari. Kalau udah dikasih lihat, oke siapa? 1-2 orang masuk lihat nih. Ya. Ntar ada pemain lagi yang lain, karena ini sudah 2 tahun lebih. Itu jadi solusi penyelesaian tuh, Bang Girsang ya. Nanti kita tunggu ya, apakah nanti ke depan itu jadi pertimbangan mungkin untuk timnya Bang Rismon, Roy Suryo dan tetapi saya ingin tegas, kita tidak menawarkan. Ya. Oh jadi itu tidak. Sama, itu contoh. Tapi saya mau mengatakan begini, kok bisa orang di sana nggak punya bukti? Kan kalau dibilang ini ijazahnya palsu, dia punya aslinya dong. Ah ini palsu tuh, ini aslinya ini nih. Ya kan? Ini nggak ada. Artinya apa? Mempersangkakan kan sesuatu hal yang tidak benar atau belum tentu benar. Kan gitu. Tidak ada putusan yang mengatakan itu palsu juga. Didaungkan. Nah sehingga ya kita tinggal tunggu nih. Kena nggak dia dengan proses hukum. Kan gitu. Nah mengenai yang tadi saya sampaikan tadi. Sesungguhnya bahwa kita minta tolong supaya media juga menyampaikan. Supaya masyarakat juga tenang. Hentikanlah semua narasi-narasi negatif, kira-kira gitu. Masyarakat tenang kalau kedua belah pihak juga tenang kan? Sampai kedua belah pihak ini bertemu, apakah mungkin salah satu tadi penawaran, itu bukan penawaran bukan ya? Penawaran. Saya hanya mau menyampaikan, contoh kok bisa orang menuduh, ngotot, tapi tidak punya menuduh, nggak pegang aslinya, bilang itu palsu. Nah ini kan suatu langkah yang salah. Lebih-lebih dahsyat lagi, kita disuruh membuktikan bahwa ijazah kita palsu. Bukan asli ya. Mohon maaf tapi ya Bang Girsang ya, kita waktunya singkat. Tapi yang pasti kita menunggu gelar perkara. Nanti gelar perkara khusus ini akan seperti apa lagi nih drama episode dari kelanjutan polemik ijazah Pak Jokowi. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Bisa nggak sedikit buat publik ini karena soal iseng-iseng penelitian ini ya. Singkat saja ya Pak Kudri ya, waktu kita semua penelitian itu biasa, tidak semuanya harus dipikirkan. Ada yang seperti karena iseng aja. Sepertinya Einstein yang nggak pernah di sekolah formal itu dia duduk di depan pohon apel. Kenapa apel itu jatuh terus? Dibilang kayak begitu. Kan itu tadinya iseng, tapi dia teliti. Oh ini kenapa? Ada penyebabnya. Juga misalnya sangat terkenal itu Kopernikus yang dibilang ini dunia, dibilang bundar. Padahal pada waktu itu bilang laut itu dia berpikir nggak mungkin. Jadi banyak kan penelitian yang riset itu, ya itu juga karena orang nggak ngebayangin dulu waktu orang mau bikin terbang. Ini gimana terbang itu kan? Jadi saya kira bahwa penelitian itu mungkin memang by design, ada cuma secara insidental, karena dulu ini kenapa begini gitu. Secara spontan, tapi yang penting kata kunci adalah tidak merugikan orang lain. Saya baru mau ngomong lagi. Yang jangan merugikan orang lain. Karena kalau merugikan orang lain, maka akan ada proses hukum yang membuktikannya. Makanya nanti kita tunggu gelar perkara khusus seperti apa nanti. Tahu aja saya mau kemana. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali sebelumnya. Terima kasih. Terbatas Pak Kudri, Bang Girsang, Bang Pangaribuan, terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali dengan pemimpin tertinggi Iran yang secara tegas untuk menolak seruan untuk menyerah terhadap serangan dari Israel. Kita hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Putri, ini
Iran menyatakan dengan tegas begitu ya akan terus memerangi. Ini sejalan juga dengan keterangan pers yang dilakukan oleh Dubes Iran di Indonesia beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa ini merupakan bentuk pembelaan diri Iran dan sudah tercantum juga di PBB bahwa mereka bisa melakukan pembelaan itu. Sebenarnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai geopolitik di Timur Tengah, apa yang akan terjadi, dampak dari perang ini. Sudah bergabung bersama kami Yon Mahmudi, pengamat geopolitik Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Yon. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat Iran selalu memberikan keterangan bahwa mereka akan tegas memerangi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya dampak geopolitiknya akan seperti apa? Apakah ini akan berdampak pada di kawasan itu saja atau justru akan berdampak juga? Karena kita melihat Amerika sepertinya juga akan bermain ke sana. Ya tentu kan kita perlu melihat ya posisi Iran sendiri. Kenapa begitu kuat tegas ya bahwa Iran akan melakukan pembalasan, perlawanan. Ini kan menyangkut masalah kedaulatan suatu negara ya, karena biar bagaimanapun Iran dalam posisi diserang gitu ya. Dan itu terjadi ketika perundingan nuklir sedang dilaksanakan dan akan ada pertemuan lanjutan, tetapi setelah itu Israel merasa yakin cara untuk mengakhiri ya program nuklir, dan itu adalah musuh dari Israel adalah dengan melakukan serangan. Dan ini ya tentu berdampak kepada sikap dari Iran untuk ya menyatakan right to defense, bahwa Iran harus mempertahankan diri dan itu pasti akan ditebus mati-matian. Itu kan menyangkut masalah kehormatan Iran, maka akan dilakukan serangan balasan. Nah, kalau kita kemudian melihat respon dari beberapa negara, Amerika awalnya kan mengatakan kami tidak terlibat ya dalam serangan, kemudian juga beberapa negara Eropa menyatakan bahwa ini adalah serangan dalam bentuk unilateral, artinya sepihak yang dilakukan oleh Israel tanpa konsultasi dengan sekutu-sekutunya begitu ya. Dari sisi kan mereka mencoba untuk menarik diri gitu ya. Oke, yang ini kami jangan dilibatkan dulu karena tentu potensinya akan sangat besar. Sebagai contoh, kalau Amerika kemudian terpicu untuk ikut ya, ini kan menjadi sebuah operasi ya, atau joint operation invasi terhadap Iran yang diawali oleh Israel, dan kalau Amerika masuk, ini artinya kan juga Amerika terlibat. Ini kan seperti mengulang seperti invasi Irak ya, karena ada senjata pemusnah massal, tetapi sebenarnya kan juga tidak ada. Nah, kalau Iran dikatakan memiliki senjata nuklir, berkekuatan nuklir, itu kan pasti menjadi efek deterrence ya. Takut musuhnya untuk menyerang karena pasti balasannya akan besar. Tapi kalau musuhnya menyerang, berarti kan dia tahu bahwa sebenarnya tidak ada senjata nuklir yang kemudian berpotensi untuk menakutkan, maka dia melakukan itu. Sehingga klaim untuk menyatakan senjata nuklir sudah ada, berarti kan juga tidak bisa dibuktikan. Karena Israel sendiri berani untuk melakukan itu. Terus melakukan. Ya, dan serangannya kan justru dengan rudal ya, hipersonik. Nah, Amerika juga pasti akan menghitung. Pertama, kalau dia terlibat memang akan meluas. Pasti faksi-faksi milisi ya, proksi Iran akan bergerak ya. Rusia juga pasti akan di dalamnya nanti ya. Dan itu akan disusul oleh Rusia ya, karena di Irak itu kan banyak military base dari Amerika. Kemudian di Teluk Persia ada Amerika, beberapa negara di Teluk ada Amerika. Nah, kalau kemudian milisi itu bergerak kemudian melakukan serangan balasan balik ya, secara sporadis kepada kekuatan Amerika, ini kan juga menjadi persoalan. Ditambah internasional, pasti Iran juga tidak akan menyerah begitu saja, akan minta bantuan kepada sekutunya yaitu Rusia. Nah, kalau ini yang terjadi, pasti akan terjadi perluasan tidak hanya regional, tetapi ini bisa seperti global begitu. Ya, tapi menurut Anda apakah Israel ini mampu bertahan dalam konflik multi front jika harus menghadapi Iran juga, kemudian juga proksi di Gaza juga? Ya, kalau kita bisa hitung kekuatan Israel kalau sendiri dalam hitungan minggu saya kira tidak mampu ya. Maka kan dia cepat-cepat untuk segera meminta Amerika terlibat ya, negara-negara lain untuk terlibat. Tetapi kan negara sekutu utama seperti Inggris, Prancis itu kan menjanjikan perlindungan ya.
tidak mau kemudian ikut dalam attack gitu ya. Nah, kami lindungi, kami itu adalah right untuk defense ya, sebagai sebuah negara yang harus eksis. Tetapi untuk serangan balik pasti mereka menghitung. Mereka juga tidak siap untuk berperang seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, karena beda geopolitiknya. Kepentingan mereka nggak sekuat dulu. Ini kan adalah kepentingan Israel saja. Nah, dalam kondisi itu, maka ketika Israel tidak dibantu, ya kembali pada pernyataan akhir Trump bahwa biarkan dulu Israel dan Iran itu berperang sampai puncaknya. Setelah itu baru kami akan melakukan negosiasi. Jadi kalau orang bertengkar, berantem itu sampai babak belur dulu, tetapi ringnya harus dijaga. Jangan sampai keluar ring terjadi pertarungan di luar itu dan melibatkan yang lain. Sehingga jelas pasti bahwa itu perang antara Israel dan Iran, kemudian nanti akan ditawarkan negosiasi. Bang, yang cukup menarik adalah 1 dekade terakhir, 10 tahun belakangan, Iran ini cukup mengembangkan militer elektroniknya begitu ya, untuk mengganggu radar, baik itu internet dan juga segala macam. Ini seberapa besar pengaruhnya? Dan kalau kita lihat beberapa hari lalu juga serangan terhadap Iran kan menyasar tempat-tempat penting, televisi, radio, tempat internet, bahkan sempat juga blackout begitu di sana. Ya. Itu kan memang strategi yang dikembangkan oleh Iran ya, bekerja sama dengan Rusia dan juga Cina saya kira, untuk menghadapi musuhnya. Karena biar bagaimanapun strategi intelijen yang dilakukan oleh Israel kan sudah sangat kuat ya, sudah menyusup ke jantung Iran, sehingga rentetan terbunuhnya petinggi-petinggi Iran sampai dari militer ya, dan diplomat dan lain sebagainya kan menunjukkan bahwa ancaman itu kuat. Nah, bagaimana menghadapi itu ya harus juga bisa melakukan attack ke dalam Israel ya, termasuk dengan pengembangan rudal hipersonik yang itu tidak terdeteksi, kecepatannya juga sangat tinggi sampai 6.000 km per jam. Itu kan jarak antara Teheran dan Tel Aviv kan sekitar 1.700 ya. Jadi kalau kecepatan pesawatnya 6.000 km per jam ya, mungkin dalam waktu hitungan menit sebenarnya kemampuan untuk menjelajah dan masuk itu juga sangat besar. Apalagi Iron Dome-nya juga kemudian sebagian tidak berfungsi. Maka juga cara Iran kan juga menyebarkan ya informasi terkaitan dengan peta militer Israel yang akan menjadi sasaran, dan dia katakan ini juga kami share kepada milisi-milisi kami gitu ya. Yang tempatnya sudah precise bahwa tempatnya ada di mana dan lain sebagainya, dan bagaimana itu kemungkinan jangkauan senjata mereka. Memang ya cukup berimbang sebenarnya kalau kita lihat antara Israel dan Iran. Tapi kemarin Iran mengatakan yang kemarin itu rudal-rudal itu belum seberapa, itu hanya ya percobaan begitu loh. Tapi mereka nanti akan memberikan kejutan yang lebih besar yang akan membuat Israel ini menyesali apa perbuatannya begitu. Ya bisa jadi seperti itu kan, seperti kan rudal hipersonik Fatah 2023, 2004 itu kan diluncurkan belakangan ya. Sementara rudal-rudal yang lama dengan kecepatan yang lebih rendah itu kan memang sudah dilakukan. Dan sebelum terjadi serangan dan kondisi memanas, Iran kan sempat memamerkan rudal-rudalnya di bawah tanah itu ya, yang diinspeksi oleh panglimanya, menunjukkan betapa bahwa kekuatan kami sangat tinggi dan bisa menjangkau negara-negara yang akan menjadi musuh kami. Jadi sebenarnya itu kan juga efek deterrence yang dicoba ya, diberikan ya. Kalau kami memiliki senjata ini, musuh harusnya berpikir ya ketika akan melakukan serangan. Tapi nampaknya sabar ya, bahwa segera melakukan serangan dengan harapan mendapatkan dukungan total dari Amerika dan negara-negara Eropa lain untuk memperkuat posisi ya Israel saat ini yang saya lihat sudah mulai ditinggalkan ya oleh para sekutunya, karena melihat perang yang dilakukan oleh Israel itu tidak jelas begitu ya, tidak terjadi banyak pelanggaran dan lain sebagainya. Oke Bang, salah satu yang ditakutkan adalah antara perang Iran dan adalah masyarakat Gaza begitu, mereka terlupakan fokus negara atau fokus dunia lebih ke sana begitu. Bagaimana dengan nasib mereka nantinya? Ya tentu kemudian jangan sampai isu Palestina teralihkan ya. Jadi Israel dengan di Gaza
itu kan secara strategik sebenarnya kan dimenangkan oleh Gaza. Karena dunia internasional tidak mendukung ya aksi-aksi perang yang dilakukan oleh Israel. Tidak jelas ya serangan itu kepada siapa kecuali kepada rakyat sipil. Maka tentu kan Israel mencoba untuk mendapatkan perhatian publik dengan menggesernya ke Iran. Kalau dengan Iran itu kan sudah mulai terbagi itu. Seperti kepada Palestina ya. Eropa punya secara historis ya permusuhan dengan Iran, Amerika juga seperti itu. Beberapa negara Arab juga masih belum bisa bersahabat dengan Iran, maka saya kira ini adalah bagian strategi dari Israel untuk mengalihkan terlebih dahulu bahwa ya perang kami ini adalah perang melawan Iran, sehingga bisa saja ini akan teralihkan ya. Perhatian kepada Palestina terhadap Gaza juga teralihkan. Mas Yohan, mungkin selain warga Gaza nih, pastinya juga dampak terhadap Indonesia juga pasti akan ada begitu ya. Terutama jika Israel kemudian menyerang fasilitas nuklir Iran secara terbuka, apa yang mungkin akan dibalas? Apakah nanti kemudian menyerang Tel Aviv sudah pasti, menutup Selat Hormuz, atau seperti apa nih untuk energi dunia? Ya, saya kira kan akan terjadi kekacauan ya di regional. Proksi dari Iran akan melakukan sabotase ya di wilayah-wilayah seperti di Irak yang ada Amerika. Kemudian mungkin juga ya kalau melihat indikasi Amerika terlibat, berarti kan serangan itu kan di negara-negara yang dianggapnya dekat dengan Amerika. Maka posisi negara Teluk juga sangat penting, jangan sampai kemudian menunjukkan simpatinya justru kepada Amerika atau Israel, karena itu bisa saja nanti menjadi target. Mereka itu adalah penghasil minyak yang tertinggi ya. Kalau kilang-kilangnya, Saudi kan juga pernah diancam ya, kilang-kilangnya mau dirudal, kemudian ada Emirat ya, ada Kuwait dan lain sebagainya. Saya kira itu kan sangat membahayakan. Karena 60% kebutuhan energi global kan dari sana ya. Hormuz kalau itu wilayah ditutup sama Iran, sudah nggak ada lagi kegiatan kapal ya keluar masuk. Berarti akan turun dan bahkan kemudian akan sangat sulit. Nah, ini saya kira akan dicoba untuk dilakukan deeskalasi, karena minyak dari Iran sendiri itu kan juga dikonsumsi oleh Cina. Karena lebih murah, dan Jepang juga mengambil minyak dari Iran ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan kalau ini hancur terputus pasti orang akan berteriak ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yon Mahmudi, pengamat geopolitik, memberikan penjelasan lengkapnya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibat kabel CCTV semraut hingga menjuntai, 2 orang penumpang sepeda motor terjatuh dan mengalami luka di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini terlihat sepeda motor yang melintas menjadi korban hingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Menurut saksi, insiden ini terjadi saat hujan turun disertai dengan pohon tumbang dan tiang CCTV nyaris roboh. Walau kabel yang menjuntai sudah tidak ada lagi, namun kabel semraut ini bisa diperhatikan petugas agar tidak terjadi korban lainnya. Dan pemirsa, Iman Fajar, rekan kami sudah ada di sana untuk memantau bagaimana kondisi terkini. Selamat pagi, Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Permasalahan mengenai perkabelan di Jakarta ini masih dirasakan oleh sejumlah warga. Salah satunya yang terjadi pada pekan lalu di tempat kami melaporkan saat ini di Jalan Pedongkelan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana seperti yang tadi telah disebutkan ada 2 pengendara motor yang terluka akibat tersandung oleh kabel yang menjuntai di jalan raya. Dan untuk kondisi saat ini memang kabel yang sebelumnya menjadi penyebab kecelakaan tersebut sudah dirapikan ya pemirsa. Dan kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai bagaimana bisa terjadi hal tersebut, karena saat itu kabel yang menjuntai itu akibat tertimpa pohon seperti yang sebelumnya telah disebutkan. Sempat terjadi hujan, lalu kabel tertimpa pohon, lalu kemudian kabel tersebut tertabrak oleh mobil box.
Dan ini kebetulan sekali ada mobil box yang sedang parkir di sini. Kalau kita lihat memang jaraknya tidak begitu jauh ya pemirsa dari kabel yang ada di atas. Kalau misalnya kabelnya itu cukup turun. Jadi saat itu ketika hujan lebat kemudian kabelnya tertimpa oleh pohon, lalu posisi dari kabel tersebut agak menurun sehingga mobil box yang lewat di jalan raya ini menabrak kabel tersebut sehingga kabel tersebut jatuh ke jalan raya dan kemudian menyebabkan kecelakaan ataupun cedera bagi pengendara yang lewat. Dan untuk saat ini setelah kejadian tersebut, setidaknya 2 hari kemudian pemirsa, ini pemerintah Kota Jakarta Barat telah melakukan perapihan dari kabel-kabel tersebut yang merupakan kabel yang digunakan untuk konektivitas CCTV yang dimiliki oleh Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD Jakarta Smart City. Bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah melakukan perapihan ya dengan cara digulung dan diikat seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini kabelnya sudah dirapikan oleh pemerintah setempat. Mengenai permasalahan perkabelan ini tentunya menjadi keresahan ya pemirsa bagi warga Jakarta, tidak hanya di tempat kami melaporkan saat ini namun juga di beberapa tempat lainnya. Nah, kita akan coba berbincang-bincang dengan salah satu warga mengenai permasalahan perkabelan yang ada di Jakarta. Di sini sudah bersama saya dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Fauzi. Pak Fauzi, ini sebelumnya kan kita tahu bahwa di sini sempat terjadi kecelakaan karena ada kabel yang menjuntai ya Pak ya. Nah, di daerah Bapak sendiri, apakah kabel-kabelnya juga suka menjuntai gitu atau seperti apa Pak? Apakah kabelnya juga semrawut di tempat Bapak atau mungkin Bapak tahu tempat-tempat lain yang kabelnya juga semrawut nih Pak? Untuk di wilayah saya, RT 10 RW 9 ada beberapa wilayah yang menjuntai, tapi masih cepat dikendalikan oleh RT dan RW setempat. Untuk kedepannya saya berharap pemerintah lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang jalannya cukup ramai karena membahayakan para pemotor dan pejalan kaki. Tadi Bapak sebutkan di daerah Bapak juga sempat ada ya kabel-kabel yang menjuntai. Itu kira-kira sebenarnya kabel apa sih Pak kalau boleh tahu nih Pak, terutama di wilayah Bapak ya? Kalau di wilayah saya kebanyakan, kebetulan pas di dekat rumah saya di Jalan Melati Raya itu yang kabel yang menjuntai kabel-kabel wifi biasanya. Gitu. Ya, kabel CCTV wifi. Kalau untuk yang kabel listrik alhamdulillah lancar-lancar aja, baik-baik aja jalannya, ininya apa, kabelnya tidak ada yang menjuntai. Mungkin terakhir nih Pak, harapannya untuk kemudian permasalahan perkabelan ini tidak terjadi lagi di Jakarta, seperti apa? Harapan saya untuk di Jakarta, wilayah Jakarta sebenarnya sudah banyak juga yang kabel tanam, cuman mungkin masih banyak yang harus direalisasikan untuk pemerintah. Ya harapan kami untuk yang Bapak Prabowo Subianto untuk wilayah-wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, wilayah selatan yang pinggiran ya lumayan banyak yang menjuntai gitu. Ya segera dirapikan karena wilayah tersebut cukup membahayakan para pemotor Pak. Oke. Pak Fauzi, terima kasih banyak atas waktunya dan hati-hati di jalan Pak ya. Makasih. Oke, itu dia pemirsa aspirasi dari salah satu warga Jakarta Barat yang memang menilai permasalahan perkabelan ini tidak hanya di tempat kami melaporkan, namun juga di beberapa tempat ini masih terjadi permasalahan mengenai kabel. Tentunya diharapkan pemerintah setempat bisa mengatasi permasalahan soal perkabelan agar tidak membahayakan bagi masyarakat. Sementara itu. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan kabar viral mengenai seorang anggota Oknum Brimob yang dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas dugaan penganiayaan terhadap seorang ASN di Belanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, seorang oknum anggota Brimob dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas dugaan penganiayaan terhadap seorang aparatur sipil negara atau ASN di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Penganiayaan diduga terjadi saat korban terlibat cekcok dengan mantan istrinya soal perebutan hak asuh anak. Ini viral pemirsa, ada seorang ASN yang dicekik dengan posisi terlentang di lantai oleh seorang pria yang diduga oknum Brimob di Kelapa Gading. Namun memang saat sang mantan istri ingin bawa pulang anaknya tidak diizinkan oleh korban sehingga terjadi cekcok di sana. Berikutnya diduga melakukan aksi pencurian mobil, ada 5 orang pemuda asal Singli Aceh yang diamuk warga. Aksi main hakim tersebut ini terjadi setelah akhirnya pemilik mobil meneriaki pelaku ini sebagai maling. Ya, inilah detik-detik warga Takengon menghentikan aksi pencurian mobil yang dilakukan oleh 5 orang pemuda. Warga mendengar suara teriakan maling langsung melakukan pengejaran sehingga pelaku berhasil ditangkap warga. Warga yang kesal terhadap pelaku ini langsung melakukan aksi kekerasan. Saya amankan. Ya, informasi viral lainnya pemirsa soal video kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, aksi KDRT ini dilakukan di hadapan anak-anaknya. Jadi dalam video ini terlihat seorang istrinya ini diseret dan juga dipukul oleh sang suami. Usai videonya viral, aksi simpati mengalir dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Pemkot Surabaya, yang mereka mendatangi pihak korban untuk memberikan dukungan moral serta pendampingan psikologis atas trauma yang dialami oleh korban dan anak-anaknya. Aksi viral berikutnya ini patut dicontoh pemirsa karena ada aksi heroik seorang warga yang berusaha untuk menyelamatkan anak yang terseret arus deras selokan yang berhasil, untungnya ini korban berhasil diselamatkan ya. Ya, kita lihat video ini di mana seorang warga nyaris terseret arus selokan yang deras saat membersihkan sampah yang menyumbat aliran air di tengah hujan deras. Beruntung ada seseorang yang sigap berada di dekat gorong-gorong itu dan langsung membantu mencegah korban terbawa arus. Ya, beragam informasi viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi Anda terus update informasi Anda di TV One di kabar utama pukul 9.30 pagi. Esok kita jumpa lagi ya di program yang sama di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Windasari. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.